tidak jauh dari sebuah tempat untuk melakukan klinik rehabilitasi. Secondary school yang di Singapura itu bersebelahan dengan panti rehabilitasi narkoba. Gelar sarjana sains di bidang marketing diberikan oleh mitra dari MDIS. Pembelaan sebuah kampus di Singapura. Saya sampai S1-nya dari Bradford itu pun Ini yang paling heboh, dia bilang, tapi nggak lulus. misalnya pernyataan saya mau dibantah ya cari orang lain yang juga memang kuliah di Singapura dan kuliah di MDIS lebih yang tepatnya. bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri karena ini udah fatal ya. Harusnya tim strategis mereka diganti tuh. Musuh kita bukan hanya Jokowi. Sekarang kuliah dan ijazah saja tidak cukup, tapi harus upload di sosial media. Itu penting. Beberapa diaspora kita di Australia yang mengatakan, oh Gibran itu di situ hanya sitting student. Yang diaspora nggak ada yang peduli, Kak. Serius. Yang diaspora mereka udah punya kesibukan masing-masing. Jadi misalnya tertulis ya Orchard Park Secondary School SMA ini yang ditulis 2002 sampai dengan 2004 itu ternyata hanya 2003, malah justru baru 2003. Jadi dia kemana? Katanya. Antara setahun 2002 dan 2003 itu kemana? Kami tidak suudon ya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan oh dia waktu itu ke Singapura dan ada yang mengatakan lokasi sekolah Orchard Park Secondary School itu tidak jauh dari sebuah tempat untuk melakukan klinik rehabilitasi, ya itu benar-benar kita nggak bisa menampik berita-berita itu. Sekarang narasi yang jahatnya itu dibilang katanya secondary school yang di Singapura itu bersebelahan dengan panti rehabilitasi narkoba. Jadi mau ditwist seolah-olah Bapak Gibran ke Singapura itu bukan sekolah tapi rehab narkoba. Itu kan jahat banget, jahat sekali itu. Maksudnya kayak dari pertama bilangnya ijazah yang dipalsukan, kemudian susah bilang nggak ada bukti kalau itu palsu, kemudian UTS-nya sekarang yang diserang, kemudian sekarang yang diserang Orchard Secondary School, dibilang itu sebenarnya dia nggak sekolah di situ tapi rehab narkoba. Itu kan jahat sekali. Management Development Institute of Singapore atau MDIS buka suara perihal status diploma lanjutan dan gelar dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. MDIS membenarkan Gibran pernah menempuh pendidikan dan menamatkan gelar sarjana di universitas tersebut. Hal itu disampaikan melalui keterangan tertulis Rabu 1 Oktober 2025 dalam rangka meluruskan riwayat pendidikan yang diragukan warganet Indonesia di media sosial. Dalam pernyataannya, MDIS menyebut putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menempuh pendidikan dari tahun 2007 hingga 2010. Dalam periode tersebut, Gibran disebutkan menyelesaikan diploma lanjutan, lalu dilanjutkan dengan pendidikan untuk menyabet gelar Bachelor of Science Honors. Saat itu, gelar sarjana sains di bidang marketing diberikan oleh mitra dari MDIS, University of Bradford, Inggris. Sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MDIS. Tidak benar sama sekali. Setiap negara punya sistemnya sendiri dan setiap kampus pun punya sistemnya sendiri. Dan beliau tidak menyalahi aturan itu, makanya bisa diterima di MDIS. Makanya sekarang sudah selesai sampai S1-nya dari Bradford. Itu pun orang yang awalnya meledek mana bisa kuliah di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris, itu terpatahkan sudah. Kayak gitu kan. Udahlah, udah cukup, stop, jangan mempermalukan diri sendiri lagi, udah cukup. Jadi ada seorang sebenarnya bukan local staff ya, tapi dia permanent resident Indonesia yang sudah 38 tahun di Australia, namanya Pak Iksan Katonde, yang dia bersaksi bahwa dialah yang nganter orang yang tertulis di sini nih, ya. Ya ini Mas, namanya ini lah. Siapa itu? Waduh, saya nggak bawa kacamata. Sama ini juga nggak jelas. Dibacain aja lah. Iya. Gibran. Gibran. Oke. Jadi Pak Iksan Katonde itu nganter di Sydney kan. Dia
Jadi waktu itu ada rombongan presiden, ya tahun 2018. Ya. Tanggalnya 16 sampai dengan 18 Maret 2018. Itu melakukan kunjungan ke Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Ya, ya. Kemudian, si anak ini ikut sama istrinya, sama anaknya lagi. Oh. Iya, si Janetes itu. Oh, iya, iya. Piknik mereka, vakansi, pelesiran. Plesir Mas, tujuannya ya biasalah kalau orang baru pertama kali ke Sydney kan biasanya kan Opera House ya kan. Kemudian ke Bondi Beach ya. Bondi Beach. Bondi Beach. Terus ke Street Mall, Peach Mall. Nah itu bahkan dia bisa cerita kalau Gibran itu beli sepatu buat Janetes gitu. Nah yang menarik kemudian dia lewat di Chinatown. Kan dekat CBD-nya. Kemudian di situ kan lewat kampus dekat situ ada UTS, University Technology of Sydney. Nah, tapi kan insearch-nya sudah nggak ada, sudah diakuisisi sekarang masuk ke UTS. Namanya sudah UTS College sekarang. Nah, Gibran itu cerita di situ. Saya dulu pernah sekolah di situ, Mas gitu. Selama beberapa bulan. Ini yang paling heboh dia bilang, tapi nggak lulus. Mereka menuduh kan harus ada bukti ya, sedangkan mereka tidak menyertakan bukti-bukti yang konkret, saksi-saksi atau ya orang-orang yang diwawancara pun yang tidak di kapasitas bidangnya gitu loh. Jadi kayak harusnya mereka lebih cerdas lah, jangan menebar hoaks dan pinter sedikit lah. Kalaupun emang mau menghadirkan saksi-saksi itu harus yang sebanding, yang kalaupun misalnya pernyataan saya mau dibantah ya cari orang lain yang juga memang kuliah di Singapura dan kuliah di MDIS lebih tepatnya gitu. Jadi bisa kalau memang ada perbedaan sistem atau perbedaan pendidikan dan lain-lain itu bisa compare-nya tuh pas gitu. Sejajar gitu. Bukan orang yang kuliah di tempat lain atau orang yang ya di Australia tapi bukan di bidang pendidikan kayak gitu. Itu kan ya nggak masuk akal jadinya kan. Di pihak sana yang berkoar-koar itu kan orang yang sudah jelas sering menyebarkan berita kebohongan. Sedangkan kayak di sini saya interview dengan Ibu Inalim, kami ini tidak punya track record menyebar kebohongan loh. Kami ini orang-orang yang memang kredibel di bidang kami dan kami tuh sebelumnya tidak bersentuhan dengan politik sampai akhirnya kami memutuskan untuk mengklarifikasi atau meluruskan, berarti memang kesalahannya itu sudah terlalu dibuat-buat, makanya kami hadir untuk meluruskan. Saya melihatnya gini ya, kan beliau sudah terpilih sebagai wakil presiden. Ada baiknya ya sudah terima, biarkan dia bekerja dulu, biarkan dia membuktikan gitu loh. Jadi jangan dia baru mau bekerja sudah diganggu dengan urusan ijazah yang buktinya beliau sendiri aja tuh diam bukan karena nggak bisa membuktikan ya. Menurut saya, Bapak Gibran sendiri diam dengan kasus ini karena ini apa sih kayak hal remeh yang nggak perlu ditanggepin. Mereka tunjukin aja ijazahnya. Loh, sudah ditunjukkan loh. Jauh sebelum beliau mencalonkan diri itu dibilang palsu. Kayak gitu. Apapun serba salah. Ternyata saya bilang oh enggak logonya memang cuma satu, kemudian UTS yang diserang, UTS in search kayak gitu, kemudian secondary schoolnya lagi yang diserang, kayak nggak selesai jadi kayak orang yang udah mau tenggelam jadi segala sesuatu diraih. Nah itu mereka udah tahu salah, udah mau tenggelam, segala sesuatu diraih untuk disalahkan. Ada surat keterangan yang seharusnya ini berbunyi surat keputusan, dan kalau surat keterangan ini berarti tidak sah yang bersangkutan, Saudara Gibran Rakabuming Raka, ini untuk disetarakan dengan pendidikan SMA. Jadi kalau dari Mas Roy sendiri melihat ketika ini tidak sah, maka Gibran tidak bisa. Ya, betul. Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Setelah mediasi, yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri karena ini sudah fatal kejadiannya. Gitu ya. Harusnya tim strategis mereka diganti tuh. Mereka harusnya tahu marketnya saat ini tuh milenial sama Gen Z seperti apa sosok pemimpin yang mereka inginkan gitu loh. Kayak gitu. Kalau ini kan
mengeluarkan hal-hal apa ya? Tim mereka nyusut ijazah terus dengan cara-cara yang mempermalukan diri sendiri, orang jadi malah makin enak ngelihatnya kan. Sekarang lagi itu bukan lagi zamannya kita jadi seorang tokoh atau jadi pemimpin itu yang flawless tanpa celah. Itu udah bukan lagi zamannya. Apalagi sekarang millennials, Gen Z, mereka lebih kayak embrace hal-hal yang apa adanya, hal-hal yang natural. Jadi kalaupun memang orang itu biasa aja, nggak pinter-pinter banget, ya mereka lebih menerima itu. Mereka nggak harus mengidolakan atau menokohkan sosok pemimpin itu yang sempurna, yang pinter, tanpa celah, dan lain-lain. Orang sekarang tuh zamannya, anak-anak muda justru lebih menghargai orang-orang yang biasa-biasa aja, karena itu mereka berasa itu bagian dari mereka. Nggak semua orang itu bisa selalu bersinar di tempat mereka berada, tapi orang-orang kan merasa, oh ini loh wakil-wakil muda kita saat ini tuh hadir di antara kita, hadir dari orang-orang yang biasa, kemudian memang punya kapasitas untuk memimpin, ya udah, karena kita jadi ngerasa dia itu bagian dari kita, bukan seseorang yang di atas menara gading yang susah untuk dijangkau. Enggak, kita sekarang tuh lebih mencari sosok yang ada di antara kita. Dan kalaupun misalnya semasa perjalanannya mereka biasa aja, bukan termasuk yang jenius sekali atau apa, mereka terima itu. Dan sekarang Gen Z pun lebih bisa menerima orang-orang yang it's okay melakukan kesalahan, tapi setidaknya mereka bisa minta maaf dan memperbaiki itu dibanding orang yang disosokkan tanpa celah gitu. Itu lebih nggak real. Saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kiri ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarang Republik ini, terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan POLRC, bukan Polisi Republik Jokowi. Dan lihat aja, maksudnya dari penjelasan saya, dari penjelasan Ibu Inalim, kami menjelaskan dengan tenang, menghadirkan bukti-bukti. Sedangkan mereka kan dengan, wah harus heboh, harus dengan mengintimidasi, harus dengan merendahkan. Ya itu kayak taktik mereka aja, karena mereka tidak bisa membuktikan, makanya mereka dengan cara mengintimidasi gitu. Biar orang percaya, dan orang yang polos, yang nggak tahu apa-apa, akhirnya percaya kayak gitu kan. Padahal kalau memang ada bukti, ya jelaskan aja dengan tenang. Saya rasa kebenaran mau ditutupi seperti apapun pasti akan muncul ya. Jadi pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan kebenaran ini, ingat aja suatu saat nanti pasti akan jatuh juga lah. Jadi sudah cukup. Sekarang nih masih ada waktu minta maaf dan koreksi. Jadi jangan lagi mencari-cari hal lain yang untuk disalahkan. Jadi kalian itu malah terlihat seperti menuju tenggelam, sedang mencari pertolongan, jadi semua hal berusaha digapai dan dijatuhkan kayak gitu. Jadi sudahlah cukup, minta maaf dan klarifikasi, udah itu aja, sebelum terlambat. Sekarang tuh jadi kayak gini Kak, bukti kita sudah melalui tingkat pendidikan tertentu itu bukan cuma ijazah kayaknya sekarang. Kayaknya makanya pesan ini untuk para generasi muda yang masih kuliah, sering-sering upload lah kalian di sosial media. Mau kalian lagi bengong di kelas, mau kalian lagi ngerjain tugas, pusing atau apa. Sekarang nih kita nggak tahu ke depannya apa kita akan jadi pejabat atau kita akan jadi pemangku kepentingan. Buat generasi muda, sekarang kuliah dan ijazah saja tidak cukup, tapi harus upload di sosial media. Itu penting. Makin jelas lagi sekarang. Karena sudah ada beberapa diaspora kita di Australia yang mengatakan, oh Gibran itu di situ hanya sitting student. Atau bahkan hanya visiting student. Jadi ya hanya apa jalan-jalan. Ya pokoknya ikut kuliah tapi nggak dapat ya jalan-jalan istilahnya. Nggak dapat training biasa aja. Training biasa, ngikut mendengarkan tapi nggak
nggak ada nggak ada ujian, nggak ada sertifikasi. Kok bisa-bisanya muncul ini? Yang diaspora nggak ada yang peduli, Kak. Serius. Maksudnya yang diaspora mereka udah punya kesibukan masing-masing, mereka punya kegiatan, bekerja, apalagi kalau misalnya perusahaan internasional, mereka nggak peduli. Netizen Indonesia aja ini yang ribut kayak gitu. Dan kebanyakan pun buzzer ya. Kenapa saya bilang buzzer? Karena pola kalimatnya sama. Kebetulan kan memang saya belajar di bidang komunikasi ya. Jadi bahasa komunikasi itu kan saya jadi terpapar dengan hal itu, jadi saya tahu gitu ini pola-pola kalimatnya sama, pola-pola bahasanya sama kayak gitu. Itu saya rasa buzzer deh. Jadi mungkin buat saya, Ibu Inalim, kayak kita cuma menguras tenaga dan waktu aja kalau menanggapi satu persatu kayak gitu. Jadi memang bukannya mereka nggak mengerti, mungkin mereka mengerti, tapi cari makannya kan dari situ. Jadi memang harus selalu dicari-cari kesalahannya gitu. Doakan aja, semoga mereka punya pekerjaan lain yang lebih baik, supaya bisa lebih bisa menerima kebenaran tanpa perlu menghujat, tanpa perlu menjatuhkan atau menyerang orang lain kayak gitu.